Halo guys, David di sini dan ini adalah Oppo Find X2 Pro, HP Oppo yang harganya 18 juta. Berani banget. Padahal kalau dipikir-pikir, ya udahlah ngapain mereka repot-repot bikin HP beginian. Nyaman aja lah pakai cara yang selama ini udah kebukti sukses. Hasilnya bisa nomor satu kok di Indonesia. Tapi pas mikir gitu, saya pun jadi ingat sama kata Abang Mark, bos Facebook yang bilang kalau zaman sekarang cara paling cepat buat jatuh dari kesuksesan itu ya dengan duduk nyaman aja di posisi atas, nggak usah berkembang. Jadi mungkin dengan Find X2 Pro ini Oppo pengen lebih berkembang lagi. Nggak cuma pengen jadi nomor satu di Indonesia, tapi juga pengen punya HP terbaik yang dijual di Indonesia. Selama ini kan kalau kita lagi nyari HP yang levelnya setinggi mungkin dan fitur semewah mungkin, kayak nggak kepikiran soal Oppo gitu, soalnya mereka kencengnya di level mid. Jadi Oppo pengen ngerubah tren itu lewat Find X2 Pro. Nah, yang jadi pertanyaannya, usaha mereka berhasil nggak? Kalau dilihat dari desainnya sih, Find X2 Pro ini sukses ngasih kesan yang mewah ya. Jauh banget dibanding HP Oppo lain. Gimana nggak mewah coba? Lapisan di belakangnya ini pakai kulit loh. Walaupun kulitnya ini sintetis ya, bukan kulit hewan asli. Makanya disebut vegan leather. Tapi tetap aja, kulit ya kulit. Bahan yang disenengin orang yang suka kemewahan. Dan ngomong-ngomong, saya lebih nyaman sih pakai kulit sintetis, nggak perlu ada rasa bersalah gitu. Terus bahan vegan leathernya ini juga dikombinasiin sama warna tea orange yang ada aksen warna emas-emasnya di logo Oppo, terus ada di frame kamera sama frame HP-nya. HP ini kayak berusaha kasih kesan yang makmur gitu, dan kerasa. Saya suka banget sama desain belakangnya Find X2 Pro ini. Yang saya nggak suka cuma clear case bawaannya aja yang kerasa murah. Ini 50.000 juga dapat di pasar. Terus pas dipasang juga, dia kayak meleset setengah mili gitu dari posisi tombol-tombolnya. Jadi, neken tombolnya itu nggak enak. Saran saya kalau Anda mampu beli Find X2 Pro yang harganya udah 18 juta ini, kasih casing yang lebih pantas lah. Kalau buat desain bagian depannya, kesan saya agak nyampur ya. Di satu sisi, desain kaca Ultra Vision Screen yang melengkung kayak gini kelihatan cakep banget di mata. Serasa nggak ada bezel di kanan-kiri. Tapi, buat yang pernah pakai layar dengan lengkungan ekstra kayak gini, pasti pernah ngalamin kejadian layar kanan kirinya nggak sengaja kesentuh, atau malah bikin tombol-tombol di pinggir layar jadi susah disentuh. Oh ya, ngomong-ngomong soal layar, kualitas display dari Oppo Find X2 Pro ini juga cakep. Resolusinya udah Quad HD+, ukurannya 6,7 inci, punya refresh rate 120Hz, panelnya Super AMOLED dapetin nilai A+ dari DisplayMate, dan proteksinya pakai Corning Gorilla Glass 6. Nggak ada yang bisa saya keluhin lagi sih dari layar Find X2 Pro ini. Bisa dibilang salah satu yang terbaik lah. HP ini juga punya fitur pendukung yang namanya O1 Ultra Vision Engine yang bisa nambahin frame rate video biasa pakai rekayasa software gitu biar kelihatan lebih mulus lagi. Dan kalau mau ya, mode HP ini bisa kita set ke resolusi Quad HD+ yang paling tinggi dan refresh rate 120Hz yang paling tinggi juga. Jadi maksimal banget tampilannya, walaupun maksimal juga sedot baterainya. Saya nggak rekomen sih aktifin keduanya, tapi minimal kalau mau bisa, kalau mau gila-gilaan gitu bisa. HP lain cuma bisa milih salah satu aja. Soal spesifikasi, Oppo Find X2 Pro juga kelihatan maksimal banget. Chipsetnya pakai chipset terbaik dari Qualcomm, Snapdragon 865, RAM-nya 12GB, memori internal 512GB. 512GB. Kamera belakang ada 3 48MP plus 48MP plus 13MP yang nanti detailnya kita bahas. Kamera depan 32MP, baterai 4260mAh, dan sistem operasinya ColorOS 7.1 dengan basis Android 10. Fitur-fitur HP ini juga lumayan, tapi kurang lengkap buat sebuah flagship. Pakai USB Type-C udah pasti. Nggak mungkin nggak pakai USB Type-C. Speakernya udah stereo, atas bawah udah mantap, nggak ada headphone jack ya udahlah. SIM tray-nya udah triple slot, NFC nggak usah ditanya, pasti ada. Udah tahan air karena punya ratingnya IP68, yang kurang dari HP ini cuma dukungan buat wireless charging aja. Entah kenapa nggak ada. Walaupun nggak semua orang pakai, tapi sebagian orang yang malah kebiasaan ngecasnya nggak pakai colok lagi, tapi taruh di charging pad aja, itu lumayan kerasa sih kayak saya. Mungkin Oppo mikirnya, lu nggak usah mikirin wireless charging apalah, itu pakai aja SuperVOOC 2.0 65 watt kami. Sayang lo nggak dipakai. Itu lumayan masuk akal sih, ada setengah benernya gitu. Soalnya kecepatan ngecas nih HP memang kenceng banget kalau pakai charger bawaan. Dalam 38 menit udah penuh dari 0 sampai 100%. Dalam 5 menit pertama malah bisa ngisi 20%-an.
Coba Anda lihat sekarang, selama saya ngomong kayak gini, persenannya udah naik kan, pasti 1%, 2% gitu, dan videonya nggak saya cepetin sama sekali. Buat daya tahan baterainya sendiri, standar-standar aja ya. Seharian dipakai bisa tahan di settingan resolusi yang otomatis, sama refresh rate-nya saya setting di otomatis. Selama ini saya pakainya gitu. Lumayan oke lah. Kalau misalnya kita pertimbangin soal baterainya yang harus tenagain layar yang kenceng sama prosesor yang powernya gede. Yap, prosesor. Dari tadi kita belum bahas soal prosesornya ya, padahal lumayan spesial loh. Mungkin yang sering bilang prosesor Oppo gimana, ini bakal ngefans banget jadi. Soalnya Oppo Find X2 Pro ini jadi HP pertama yang pakai Snapdragon 865. Temennya juga nggak tanggung, RAM 12GB dan sekali lagi internal 512GB. Soal performa nggak usah ditanya lagi lah, udah kenceng wus-wus gitu lah, kayak mobil angin yang kenceng gitu mobil lewat. Skor Antutu yang HP ini dapetin sekitar 560.000. Tapi di bagian yang kayaknya perfect banget gini, ada sedikit catatan dari saya. Skor 560.000 buat tes pertama tadi, drop ke 485.000 pas saya tes buat kedua kalinya. Terus naik ke 525.000 buat tes ketiga. Kok gitu ya? Saya sih nggak bisa kasih penjelasan pasti karena memang nggak tahu alasan 100%-nya. Tapi kalau saya harus nebak, saya bakal bilang kalau performanya turun karena suhu HP-nya naik lumayan jauh. Jadi sistemnya mau nggak mau harus nurunin performanya biar suhunya turun juga. Biar sistemnya tetap stabil dan tangan kita tetap PW megangnya. Pas saya main PUBG buat game pertama pun suhunya jadi lumayan anget, kurang PW, tapi setelah main 20 menitan suhunya udah enak lagi. Entah ini sifat Snapdragon 865 atau cooling di HP-nya yang nggak terlalu efektif, saya kurang tahu juga. Lanjut ke kamera. Oppo Find X2 Pro pakai sistem triple kamera aja, tapi semuanya cakep, bukan kayak mau maksa 6 kamera tapi setengahnya malah nggak kepake. Di HP ini kamera utamanya pakai sensor Sony IMX689 yang ukurannya gede banget buat sebuah HP, 1/1,3 inci, resolusinya 48 megapiksel, terus ada juga lensa ultrawide 48 megapiksel, dan lensa telefoto 13 megapiksel yang punya fitur hybrid zoom 10 kali. Kualitas fotonya gimana? Udah selevel flagship, detailnya udah dapet banget walaupun resolusinya nggak sampai 108 megapiksel. Warnanya juga lumayan natural, nggak terlalu lebay tapi nggak terlalu pudar juga. Dan mic range oke dan low LED juga cakep. Ini sih yang saya suka dari kamera HP flagship, mereka kayak nggak pusingin buat pamer angka resolusi atau banyak-banyakin kamera, soalnya udah pede lah sama bagian yang paling penting, hasilnya. Yang penting hasil. Spek itu memang penting, jangan salah nangkep. Tapi kalau hasilnya nggak sesuai harapan, hebohnya ya mentok sampai di jepretan pertama aja. Kamera dari Oppo sih punya banyak potensi buat dikembangin ya, soalnya dia kan pakai chipset Snapdragon yang banyak diotak-atik orang, soalnya kompatibel. Jadi mungkin nanti bisa ada Gcam dan kayaknya seru sih, sensor udah gede, terus chipsetnya udah yang processing gambarnya yang harusnya paling bagus, terus pakai software yang
dewa juga Gcam. Kalau ada itu mungkin bakal menarik banget buat kita lihat hasilnya. Tapi sekarang yang tadi dilihat itu pakai kamera bawaan Oppo aja, dan itu pun udah bagus. Cuma potensinya itu loh yang bikin penasaran. Kesimpulannya, Oppo lewat Find X2 Pro ini ngebuktiin kalau mereka pengen bikin HP yang kerasa mewah, fitur berlimpah, dan spek nggak ada duanya, mereka bisa. Dan kali ini bukan buat pamer doang kayak Find X generasi pertama. Kalau Find X generasi 1 kan memang keren juga, tapi lebih ke pamernya itu lebih kerasa berkat kamera naik turunnya. Bagian lain masih kurang bersaing. Di Find X2 Pro ini hampir semua bagian bisa dipamerin lah ke orang yang ngeliat. Mulai dari desain yang beda dari yang lain, berani tapi nggak norak. Fitur-fiturnya juga kasih tahu kalau dia ini HP flagship. Layarnya punya fitur yang tinggi dan nggak dibatesin. Ngecas 38 menit penuh, chipset terbaik, RAM yang lebihin RAM di komputer, terus kapasitas memori berlimpah, sensor kamera yang gede dengan kualitas yang cakep juga. Oppo Find X2 Pro ini memang nggak unggul di semua bagian, nggak sempurna. Masih ada bagian yang bisa dikembangin kayak fitur wireless charging bisa ditambah, dan daya tahan baterai juga bisa lebih lama lagi kali. Tapi kalau sekarang saya ditanya rekomendasi HP flagship yang harganya nggak masalah, HP ini Oppo Find X2 Pro jelas masuk ke rekomendasi itu. Demikian review gadgetin buat Oppo Find X2 Pro. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Tea orange. Tea. Ini teh warnanya kayak gini. Entah ya, coklat biasanya. Tapi ini ya udahlah.